Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السائر ومدارك الجاري واجمعنا به بكل أقوال وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Siapina menjadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pengembangan Bapak Suhartono SCD DPD. Siapina juga namun menjadi menghormati kepada Dewan Guru. Siapina tak bisa sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada tajunan. Dan kepada kakak kita yang selalu menemani kita, kakak Ahmad Saiful, semoga Allah Ta'ala selalu memberi kita istiqamah dalam kebahagiaan untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan nasihat afiat dalam keadaan bertakwa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin yang kami berkenan, sudah kita ketahui bahawa apa itu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad selanjutnya. Yang dipertanyakan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasul dilahirkan di Rabiul Awal? Kenapa tidak dilahirkan di bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan, pemimpin bulan, ketua bulan, yaitu adalah bulan Ramadan. Anak nama Rasul kata dilahirkan di bulan Ramadan. Beda ini. Kenapa? Karena Tibet bulan Rabiul Awal dianggap sama orang jahiliyah bulan senaas. Ini bulan naas. Bulan saya dianggap juga Rabiul Awal juga. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, mereka orang tidak takut karena menganggap bulan Rabiul Awal bulan senaas. Sungguh saya keluar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya bagi Nabi Muhammad dilahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Jadilah Rabiul Awal mulia karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari apa? Hari apa? Hari Senin. Kenapa kau dilahirkan di hari Senin? Kenapa tidak dilahirkan di hari Jumat? Jumat mulia, hari Jumat mulia. Pemimpinnya hari Jumat. Kalau kita berdua baik di hari Jumat, Allah akan selalu kita ganjar pahala lebih. Doanya di hari Jumat mustajab. Kenapa jadi hari Jumat? Kenapa di hari Senin? Karena sama Senin, hari Senin dulu dianggapnya tidak ada hari mulia ketika hari Senin tersebut. Hari Jumat Allah ciptakan bumi dan langit. Ketika hari Rabu dimulainya perkara
apabila seorang hamba ingin memulai perkara sesuatu, yang ingin berbisnis, ingin mengerjakan sesuatu yang baik, maka dimulai di hari Rabu itu bagus, barakah di dalamnya. Kenapa mati hari Rabu? Wajib diakhirkan di hari Senin, karena dianggap hari Senin suatu kejadian saya muncul di hari Senin. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin hamba dilahirkannya pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Jadilah hari Senin mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam. Rasul dilahirkan di malam hari, bukan di siang, di malam hari. Karena dengan kelahirannya Nabi Muhammad di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sepertiga malam, orang yang bangun di sepertiga malam, Allah selalu ingin Allah mengistijabahi, mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala dekat kepada seorang hamba apabila di sepertiga malam. Apabila dia meminta, maka Allah pasti berida. Sa'ala fa'udiyah, maka dia diberi. Dan apabila dia ingin bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya di sepertiga malam. Kenapa? Karena di sepertiga malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Adik-adik yang berkata, syukur, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulianya Nabi Muhammad dari para anbiya, Nabi Muhammad adalah pemimpin para rasul, pemimpin para anbiya, maka umatnya adalah paling mulianya umat. Dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersyukur. Banyak sekali khusus ini kekhususan yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat lain. Di antaranya dulu ketika umat sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka ingin bertaubat kepada Tuhannya, mengerjakan suatu kesalahan, maksiatan, maka cara bertaubat mereka itu bukan dengan apa? Bukan dengan kalau kita kan bertaubat sholat, dia ingin tidak mengerjakan lagi, sudah bertekad sungguh-sungguh tidak mengerjakan lagi. Namun umat dulu cara bertaubatnya mereka dengan apa? Dengan membunuh diri kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi-ittikhadhikum al-'ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum." Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sungguh kalian telah berbuat dosa, berbuat maksiat, kalian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah anak sapi." Umat Nabi Musa ketika ditinggal oleh mereka sebentar, cuma beberapa hari ditinggal oleh Nabi Musa, mereka sudah menyembah selain Allah, itu mereka menyembah anak sapi. Maka cara bertobatnya mereka faqtulu anfusakum, bunuh diri supaya taubat kalian diterima. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertobat, kita niat di diri kita tidak ingin mengerjakan hal tersebut lagi, sudah bertekad diri, maka diterima taubat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah merindukan kita, wahai adik-adik, sudah merindukan kita sejak lama. Ketika Rasul dan para sahabatnya berduduk majelis atau ketika duduk bersama, Rasul mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, aku sungguh rindu kerong kepada saudara-saudaraku." Ya Muhammad,
Maka kata sahabat, ya Rasul, apakah kita bukan saudara? Wahai Rasul, apa kita ini dianggap apa ya Rasul? Ya sahabat. Maka Rasul jawab, engkau adalah sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Nabi Muhammad. Terus sahabat bilang bertanya, terus siapa ya Rasul? Saudara yang disebut saudara itu siapa ya Rasul? Disebut saudara dekat, saudara sekali itu dekat, sejarah. Kalimat saudaraku adalah mereka yang datang setelahku dan mereka yang tidak melihatku namun dia beriman kepadaku. Dan kita ini alhamdulillah kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Jadi pertanyakan, apakah kita merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dia tanyakan, apa kita rindu? Bukan hanya bilang kok roh Rasul. Cinta dengan apa kita memberikan cinta tersebut? Dengan memperbanyak salawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membanyak bersyukur, bersalawat, meniru akhlak, melalui akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap salawat? Ya. Salawat busro, ini salawat busro. Ani. Beda tenaga lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, ya Allah, saya mendapatkan di kitab Taurat, ya Allah, ada suatu umat yang mana umat tersebut apabila mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, ada ketika kita ada di perjalanan ada batu 3 ngeleh termasuk kebaikan. Turidul ada balik sedekah, termasuk sedekah kebaikan juga. Ya Allah, apabila mereka mengerjakan satu kebaikan, maka Allah membalas berkali-kali lipat dengan kebaikan tersebut. Siapa umat tersebut ya Rasul? Ya Allah, ya Nabi Musa. Mereka adalah umat Ahmad, wahai Musa. Mereka adalah umat Nabi Muhammad, Nabi Musa. Ya Allah, saya ingin umatku seperti itu ya Allah. Tak bisa. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah,
saya mendapatkan di kitab Taurat ada umat yang apabila mereka mengerjakan kebaikan, namun dia tidak jadi, dia hanya untuk menang teroan wajaman maupun dikala belak saya dulu kan itu tak boleh, harus dulu mereka, tapi dia buruk tak kalah, tak sedih, maka Allah membalas dengan kebaikan satu kebaikan. Padahal dia niat buruk, niat engkau, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan kebaikan. Kemudian, ya Allah, saya mendapatkan kitab Taurat. Umat yang apabila mengerjakan satu kejelekan, engkau balas dengan satu juga kejelekan, satu dosa. Allah datang, bukan kalau kita berbuat baik Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Namun apabila kita berbuat maksiat jelek, maka Allah hanya beri satu dosa. Ini sebagai cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adik-adik, cara kita bersyukuri yang telah Allah menjadikan kita sebagai umat Muhammad dengan meladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida da'ahul miskin ajabahu ijabatan majalah. Rasul Nabi Muhammad kalau dipanggil oleh orang, beliau menjawab benih, iya benih seperti itu ya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dipanggil dia membalik badannya. Di mana Rasul apabila dipanggil berbalik badan. Ketika mengira, wahai Muhammad, Rasul berbalik badan, jika seperti itu, maka kita harus bisa meniru. Kita harus bisa meniru kepada semua, lebih-lebih kepada guru kita, orang tua kita, harus kita bisa meniru, mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika dia mengira, yuk menjawab, anak jawab, Rasulullah jawab, tuh mana lagu itu bukan akhlak Rasul sekali, itu tidak pernah mendengar seperti itu. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tersenyumnya Rasul apabila bertemu dengan saudara-sahabatnya. Rasul kalau senyum itu ketika bertemu senyum Rasul. Kalau suka di wajah akhir lalu asmadakoh, senyum di wajah saudara teman-teman, dibikin sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka senyum bertemu kajian senyum, dan maka bersehat alhamdulillah. Cuma orang ada sekolah dan orang ya, sekolah dengan senyum, guru senyum ketika bertemu dengan teman senyum, jaga orang ini ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kakak di sini harusnya tidak pantas. Kakak tidak pantas di sini. Kakak cuma agungi menderita. Tak pantas kakak berbicara di depan guru kakak yang telah mengajarkan kakak dulu menulis, mengajarkan kakak caranya membaca. Tidak pantas. Kakak hanya bercerita, agungi. Ya, yang terakhir kakak hanya ini bercerita. Jadi ini ke Abu Lahab ini saya Abu Lahab paman istrinya paman Nabi Abu Lahab. Rasul punya paman asmama Abu Lahab. Qad basyarat Juwaibatun sayyidaha Aba Lahab a'taqaha. Sungguh ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya, Siti Suwaibah, saya Siti Suwaibah termasuk wanita yang pernah menyusui Rasul SAW. Suwaibah ini menjadi budaknya Abu Lahab. Ketika Suwaibah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan, buruh berkata kepada Abu Lahab, wahai tuanku, sungguh telah lahir ponakanmu Serah anak Abdullah, nama asmana abana Nabi Muhammad Serah abana Nabi Muhammad Abdullah. Sungguh telah lahir anaknya Abdullah, wahai Abu Lahab. Oh iya, maka apa
reaksinya Abu Lahab dibebaskan Sulaiman tersebut. Karena apa? Saking bungana, saking cintanya kepada Rasul, senang ketika Rasul lahir, dibebaskan oleh Sulaiman. Dibebaskan ketika disebut hari Senin, karena Rasul datang di hari Senin. Kemudian apa balasan Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Abu Lahab beriman dalam apa tak beriman kepada Rasul. Abu Lahab tak beriman Rasul, Abu Lahab jika tak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul. Ketika di hari akhir, ketika Abu Lahab masuk neraka, jadi tak nyengok siapa masuk neraka, tak nyengok siapa. Paman Rasul masuk neraka. Paman Rasul tidak boleh ragu kita orangnya, ragu kakak umat Rasul, umat kakak besok surga dan siapa? Ya, paman Nabi Abu Lahab. Ya, ketika di hari akhir nanti Abu Lahab masuk neraka ya. Setiap hari Senin Abu Lahab diberikan keringanan siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap hari Senin di neraka, setiap hari Senin Abu Lahab ini kan diberikan keringanan dengan mengeluarkan air di tangan jari. Sebagian riwayat hadis mengatakan seperti itu. Dari tangannya mengeluarkan air. Jadi ketika panas, neraka panas, diberikan air, diminumkan air. Jadi seger, merasakan itu setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kenapa? Dia senang bunga ketika Rasul dilahirkan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada yang rasanya bunga, senang. Kau usah lagi kita, kau usah. Jadi senang kepada Rasul. Kita bunga ketika Rasul, ketika Maulid Rasul. Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah maka bersenanglah, bergembira. Kenapa? Sebab rahmat terbesar Allah, karunia terbesar Allah yang Allah berikan kepada kita adalah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali hanya sebagai rahmat. Rahmat terbesar Allah adalah adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita sebagai umat harus senang, minimal kalau maulid, kalau sudah datang oleh Nabi senang pada maulid, kita berkat. Katakan niatlah berkat, seperti senang karena tak bisa untuk senang karena Rasul tak bisa karena kita tidak pernah memandang wajah Rasul selama. Sulit untuk orang mencintai tapi tidak bisa melihat karena dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Kalau kita tidak pernah memandang Rasul, sulit untuk kita mencinta. Maka minimal kita harus bunga, senang ketika adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perkumpulan kita kelak menjadi kebaikan, menjadi syafaat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini siapa yang bisa menyampaikan berbeda maaf. Hadza minni wal afikum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.